semuanya. Selamat bergabung. Terima kasih ya untuk semuanya yang udah menyempatkan waktunya untuk bergabung di live IG ini. Mungkin sambil kita nunggu dari narasumbernya sendiri, kita bisa sambil ngobrol-ngobrol sedikit lah ya. Sebagai informasi aja, nanti narasumbernya ini merupakan hakim di Pengadilan Negeri Rote. Beliau bernama eh, Beauty Ditch Elizabeth Simatau, sarjana hukum, magister hukum. Informasi lagi, beliau juga untuk saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri di Rote, sesuai dengan uh, poster yang telah kita posting ya. Mungkin nanti para audiens bisa mendengarkan, mungkin bisa sambil catat-catat juga ya, mungkin nanti ada yang penting-penting, bisa juga menjadi inspirasi mungkin nanti para rekan-rekan sekalian untuk yang ingin bercita-cita menjadi seorang hakim gitu kan. Kecilan ya suaranya ya, sorry. Cek cek, halo, gimana suaranya? Udah cek. Kurang gede. uh, ada ya. uh, Baiklah, untuk saat ini kita udah bergabung, udah bisa terkoneksi ke. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Yang Mulia Hakim Beauty Ditch Elizabeth Simatau, SHMH. Ibu. Selamat siang Mas Aji. Ya, selamat siang Senang Bu. bisa bergabung dengan hukum expert. Ya, kami juga senang Bu. Ibu sudah meluangkan waktu untuk bergabung di live IG Hukum Expert ini sendiri dan ingin dengan ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu ya untuk sudah meluangkan waktunya. Sebelumnya saya perkenalkan Sama-sama diri Mas. saya dulu ya. Ya. Saya perkenalkan nama Iya. saya dulu ya. Nama saya adalah Aji Prawicaksono. Saya merupakan salah satu tim hukum expert sendiri yang akan pada kesempatan ini ingin mewawancarai Ibu ya. Oh iya. Ya. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Baik. Ya, Di NTT Alhamdulillah. jadi karena paling selatan jadi cuacanya agak sedikit ekstrim. Wah, Banyak. agak sedih. Iya Bu. Ya ini salah satu keunikannya Bu ya. Ibu berada di sisi paling selatan dari Indonesia ya Bu ya. Iya, sisi paling selatan. Mungkin Ibu bisa nyapa rekan-rekan kita dulu Bu, rekan-rekan dari Hukum Expert yang sudah bergabung pada kesempatan ini. Oh iya. Selamat siang semuanya. Saya Beauty DC Elizabeth Simatau, Ketua Pengadilan Negeri Rotendao. Pengadilan Negeri Rotendao terletak paling selatan dari Republik Indonesia. Saya Wah, senang bisa bertemu dengan hukum expert pada siang ini. Kebetulan diminta untuk berbagi pengalaman. iya. Jadi pada kesempatan ini, siang ini dengan penuh sukacita saya mengucapkan terima kasih banyak diajak bergabung. Iya. Baik, terima kasih Ibu ya. Baiklah rekan-rekan, yang kita tahu Ibu Elizabeth ini sendiri ya. Saya manggil Ibu Elizabeth atau
Gimana Bu? Lebih enaknya atau Ibu Ibu Hakim? Ibu Beauty, Oh, Ibu Beauty. Ibu Beauty. Ibu Beauty. Ya, Baik. itu Eh, nama yang ditapkan. Ya, ya. Saya tadi udah nyampai juga ke rekan-rekan sebelum Ibu bergabung ya. Kayak sudah menyampaikan bahwa Ibu Beauty ini mempunyai banyak pengalaman di bagian bidang sebagai seorang hakim dan sekarang juga menjabat sebagai ketua dari pengadilan negeri di Rote ya Bu ya. iya. Ya mungkin eh untuk sekarang Bu ya, saya masuk di langsung sesinya aja Bu ya. Gitu. Ya. Ya, siap. Hmm. Selamat pagi. Ya. Mungkin Ibu masih ingat nih waktu masa perkuliahan gitu Bu ya. Masa kuliah dulu Ibu mengapa sih mengambil jurusan ilmu hukum Bu? Saya memilih untuk mengambil fakultas hukum itu sebenarnya karena bapak saya itu seorang dosen di Fakultas Hukum Unsur Universitas Cendrawasih di Jayapura, paling jauh ya, timur ya. Iya. Jadi waktu itu ceritanya ada pengkaderan lah. Jadi ada paling tidak ada satu anaknya yang bisa kuliah Fakultas Hukum dan mengerti hukum. Itu yang pertama. Yang kedua itu sejak saya SMP juga itu orang tua ini bapak sudah mempercayakan buku-buku untuk saya kelola. Jadi ada perpustakaan kecil seperti begitu, saya yang diminta untuk kelola buku-buku itu. Jadi karena buku semuanya buku hukum, tidak ada novel, tidak ada yang lain, akhirnya mulai suka dengan dunia hukum. Oh iya. Jadi Ibu mengawalinya itu karena sering membaca buku ilmu hukum, baca-baca tentang pengetahuan tentang hukum itu Bu ya. Iya, iya, betul sekali. Betul sekali. Eh, Mungkin Ibu juga masih ingat nih, selama masa perkuliahan, adakah kegiatan yang Ibu lakukan untuk memajukan nilai akademiknya Ibu sendiri? Uh, Namanya saya kan kuliah di paling timur ya, di Ya. Jayapura, di Unsur, dengan fasilitas yang terbatas yang ada tuh hanya buku dan perpustakaan. Jadi harus rajin membaca, belajar sendiri, rajin ke perpustakaan, untuk membangun diri sendiri ya dengan cara itu saja yang dapat dilakukan. Oh iya. Ya itu sebuah ini juga Bu. Sebuah hal yang untuk sekarang ini mungkin udah jarang dilakukan orang-orang ya membaca buku karena sekarang banyak kan orang membaca melalui internet Ibu ya. Itu salah satu Betul. kekurangan dari sekarang Ibu ya. Karena sekarang Iya, kayaknya buku udah mulai agak di nomor dua kan. Sekarang di nomor pertama kan adalah internet ya gitu Bu ya. jadi kalau pegang buku sekarang kelihatannya jadul ya. Iya kayak kalau orang megang buku itu kayak aneh gitu Bu. Ini apa orang megang apa gitu kan pertanyaannya gitu Bu. Berarti bukan 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 saya sendiri yang melihat dan berpikir begitu ya. Sama Mas Iya, Aji juga ya. iya saya juga mikir kayak gitu Bu. Em, untuk ini Bu ya, selanjutnya ya. Sekarang ini kan banyak mahasiswa itu kalau dalam belajar itu menggunakan ada metodenya itu SKS Bu atau sistem kebut semalam. Mungkin Ibu pernah dengar. Nah, dari Ibu sendiri ini waktu belajar itu apakah menggunakan metode itu atau menggunakan ada metode lain Ibu? Itu sistem SKS itu sebenarnya itu dari zaman saya kuliah itu. Saya kan masuk kuliah tahun 93. Nah, Ah, metode iya itu Bu. juga dulu dipergunakan Oh sudah ada metode itu rata-rata Bu ya. memakai. Ya, rata-rata semua mahasiswa memakai metode itu. Tapi yang pasti karena belajar ilmu hukum, maka pembelajarannya itu harus menghafal. Pasal-pasal Mengapa? itu harus dihafal. Iya, dihafal, bisa dimengerti, pasti bisa dipahami. Iya. Ah ya. Sekarang ini kan menjadi pertanyaan juga bagi anak-anak gitu Bu. Apakah menghafal itu susah atau gimana? Cuma menurut Ibu gimana tuh Bu? Apakah menghafal itu susah atau mungkin ada cara sendiri untuk menghafalnya Bu? Kalau menurut saya menghafal tidak susah ya. Hmm. Iya. Yang penting inti pokoknya saja yang diingat, dihafal. Iya. Selanjutnya harus bisa dikembangkan. Namanya sarjana hukum harus bisa ya.
Baik Bu. Itu tadi masalah perkuliahan Bu ya, selama masa lalu. Ini sekarang kita masuk di masa sesi pertanyaan mengenai kehakiman Ibu ya. Iya, Eh, apa sih Bu yang menjadi motivasi Ibu untuk menjadi hakim dan mengapa memilih hakim Ibu? motivasi yang utama itu, yang pertama paling utama karena saya melihat profesi hakim itu profesi yang sangat mulia. Jadi profesi ini berbeda dengan yang lain. Ya, dengan profesi ini ya bisa dikatakan itu bahwa hakim merupakan wakil Tuhan di dunia. Bisa menentukan matinya seseorang, terus orang yang menikah bisa diceraikan, itu yang pertama. Yang kedua itu saya selalu terbayang-bayang karena waktu saat saya KKN tahun 97 saya KKN itu ada desa satu di Papua di Jayapura, jaraknya sekitar 40 kilometer lah. Namanya Desa Dosai. Itu di desa itu ada puskesmas, di samping puskesmas itu ada orang Jawa yang bertani di situ. Jadi saya turun lokasi KKN, saya suka bantu ini mantri. Mantri itu sama dengan perawat ya, tapi Hmm, laki-laki ya. iya. Suka panen, panen kebun. Jadi saya bantu, terus waktu itu dia sampaikan begini, besok-besok kalau kamu jadi hakim ingat tolong orang yang kecil ya. Itu tuh selalu terbayang di saya itu salah satu motivasinya itu juga. Saya tidak percaya ramalan, tapi itulah yang terjadi. Jadi motivasinya itu eh, karena Ibu melihat ada seorang petani ya di samping dari puskes itu sendiri ya, dari puskesmas. Terus beliau ini, Puskesmas ya. ya, beliau ini seperti kayak mendoakan atau meramalkan gitu, Be. Kalau misalnya sudah jadi hakim, Ibu jangan lupa dengan orang-orang kecil gitu ya. Itu sebenarnya bukan dia meramalkan. Saya kan tidak percaya ramalan. Iya. Sudah langsung menjudge bahwa besok jadi hakim, itu Mm-mm. jangan lupa dengan orang-orang kecil. Sudah langsung untuk saya jadi hakim. Wah, Jadi unik kan? iya, sangat unik Bu ya. Motivasinya sebagai seorang hakim karena terinspirasi dari omongan para petani yang notabene adalah Yang paling orang-orang utama kecil. itu karena profesi hakim mulia. Yang Iya, pertama itu sangat karena mulia. profesi hakim. Iya, Ya, karena kalau bisa dibilang sebagai hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia ya Bu ya. ya betul. Baik Bu. Selanjutnya nih Bu, apa sih yang menjadi tantangan Ibu menjadi seorang hakim? Ini untuk tantangannya itu Iya. yang paling mendasar itu hakim di Indonesia itu beda dengan hakim di luar sana ya. Jadi hakim di Indonesia itu harus berpindah-pindah. Jadi karena berpindah-pindah harus bisa beradaptasi cepat dengan masyarakat, dengan adat istiadat. Nah, itu yang tantangannya itu ada di situ. Jadi pindah, 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 pindah terus sampai pensiun itu pindah terus. Pindah terus, masih pindah terus Bu ya. Ya, berhenti pindahnya nanti pada saat pensiun. Baru nanti bisa tenang gitu, tidak pindah-pindah kemana-mana Bu ya. Ya, betul ya. Iya. Eh, Mungkin Ibu kalau misalnya masih ingat udah pindah tempat itu udah berapa kali Bu ya? Saya penempatan pertama calon hakimnya di Jayapura. Terus habis itu Jayapura saya penempatan hakim pertama 2005 di Merauke. 2005 sampai September 2009 di Merauke. Setelah itu 2009 September sampai 2011 awal Februari itu saya di Biak, Pengadilan Negeri Biak, jadi Papua. Pengadilan Negeri. Ya, Pengadilan Negeri Biak. Setelah 2011 itu saya mengikut suami pindah ke Pengadilan Negeri Lembata 2011 sampai 2014. Jadi sempat 2 tahun lebih 11 bulan di Lembata. Setelah itu saya ditempatkan di Pengadilan Negeri Palopo bulan ya, April 2014 sampai dengan
eh, Agustus 2018. Walaupun setelah itu Agustus 2018 tanggal 27 saya resmi menjadi wakil ketua pengadilan negeri di Rotterdam sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang. Jadi wakil dulu, ya baru jadi ketua. Iya. Kalau dilihat dari perpindahan-perpindahan ini berarti banyak banget pengalaman Ibu yang udah Ibu lewati mengenal orang-orang baru, mengenal lingkungan baru gitu kan. Ibu termasuk orang yang hebat gitu Bu, mengenai bisa kenal sama orang-orang baru, bisa beradaptasi secara langsung dengan orang-orang yang baru gitu Bu. Sangat apresiasi sebenarnya. Iya harus bisa karena hakim itu dimanapun bertugas saya punya prinsip itu 3 ya. Jadi kalau bertugas itu 3 prinsip yaitu dijalani, dinikmati, disyukuri. Dan selalu menganggap bahwa orang yang berada di kantor, tetangga adalah keluarga. Iya. Dan orang di gereja. Kebetulan saya beragama Kristen, jadi pasti lingkup pergaulannya saya hanya 3 itu ya. Jadi saya harus cepat menganggap keluarga, saya harus beradaptasi cepat, agar jika ada apa-apa itu saya pasti akan ditolong oleh orang kantor, tetangga, atau orang gereja. Tidak mungkin kan saudara-saudara dari Papua yang langsung datang Iya. kan? Benar. Seperti itu. Bisa beradaptasi secepat mungkin. Baik, itu mungkin bisa jadi motivasi buat rekan-rekan juga ya, gimana bisa menghargai tetangga, bisa menghargai teman-teman dekat dulu gitu kan, karena mereka yang akan menolong kita terlebih dahulu begitu Bu ya. Iya, betul. Em, Sekarang kan Ibu udah menjadi seorang hakim Bu ya. Hal apa saja yang Iya. semakin Ibu menyukai profesi ini? Uh, Hal yang saya paling suka dari profesi hakim ini adalah saya itu dapat membantu orang atau masyarakat dalam penegakan keadilan ya. Jadi inilah salah satu cara saya untuk dapat membantu masyarakat ya dengan Iya, menjadi hakim dan menerapkan hukum dan aturan yang benar. Ini pakai kata benar ya. iya Jadi Bu. bukan kata betul. Betul dengan benar itu beda loh. Apa Orang tuh berucapan bedanya Bu? betul dan benar sama. Ah, kalau betul itu untuk saya sifatnya untung-untungan seperti Untuk, itu. untuk. Tapi kalau benar itu memang senyatanya benar. Ya. Karena begini, kalau sudah dikasih akhiran an di belakang dan depan ada awalan, itu satu kebetulan, satu kebenaran. Betul Iya, kan? betul. Iya betul. Jadi saya lebih saya lebih senang menggunakan kata benar. Benar, ya benar. Iya. Baik Bu. Em, Selanjutnya ini selama menjadi hakim itu pasti sudah banyak nih menghadapi dan menyelesaikan suatu perkara Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri nih, Iya. perkara apa sih yang paling berkesan yang pernah Ibu selesaikan selama menjadi hakim? Perkara yang paling berkesan ada beberapa sih, tapi satu yang paling berkesan itu saat saya tugas di Pengadilan Negeri Rotendao, eh, itu ada kasus bapak-bapak itu masuk rumah, dia lihat anaknya yang berumur 9 tahun itu lagi disetubuhi Aduh, oleh terdakwa. Iya, dia langsung mengambil linggis dan dipukul itu terdakwa itu sampai itu meninggal. Nah, waktu itu saya buat putusannya tuh konflik ya. Jadi iya, betul-betul konflik walaupun terbukti tindak pidana, tapi keadaannya terpaksa. Saya berpikir siapapun Anda dalam posisi apapun pasti akan mengambil sikap itu. iya. Begitu. Aduh, hitungannya berat Bu ya untuk memutuskan itu ini karena dia ini bertindak dengan ingin menyelamatkan anaknya gitu Bu ya. Iya, betul. Itu yang paling berkesan ya menurut Ibu ya. Ya, Em, untuk selanjutnya Bu ya, ya, eh tadi bisa masuk di dalam perkara yang sulit diputus juga nggak sih Bu?
mengenai perkara yang Ibu hadapi tadi? Hmm, maksudnya gimana Mas Haji? Pertanyaan kayak gini. Tadi kan Ibu bilang tadi ada perkara tuh yang Ah, bapak-bapak tadi Bu ya, bapak yang iya. menyelamatkan anaknya. Nah, itu menurut Ibu sulit nggak sih untuk memberikan putusan itu? Eh, Tidak sulit ya. Tidak. Untuk saya yang berkesan iya, tapi kalau yang perkara sulit untuk saya semua perkara saya melihat itu sama. Kalau yang berkesan saya perkaranya itu. Tapi kalau untuk sulit, untuk saya semua perkara itu sama dan saya harus bersikap profesional bahwa mau perkara penganiayaan, pembunuhan itu Hmm. semuanya sama. Iya, Baik Bu, sangat memotivasi sekali gitu kan Ibu kan. Ibu bisa menghadapi itu dengan baik, itu sebuah keunggulan dari seorang ibu ya. Eh, Terus sebagai seorang hakim nih Bu, dalam memutuskan suatu perkara ini kan tidak sembarangan Bu ya, yang kita tahu. Nah, kemampuan apa sih yang iya, harus dimiliki oleh seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara itu dengan adil? iya. Yang pasti itu seorang hakim itu harus memahami ilmu hukumnya. Apabila memahami apabila memahami tentang ilmu hukum akan untuk suatu kasus itu harus dipahami, dimengerti tentang kasus posisinya sehingga seorang hakim akan mempunyai kemampuan untuk menganalisa suatu kasus. Kemampuan menganalisa suatu kasus ini diperlukan dalam sebuah pertimbangan. Dan tentunya yang pasti untuk yakin harus ada bukti, terus petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, berarti Itu Ibu ya. udah banyak banget pengalaman mengenai hal itu, Bu. Kayak udah di luar kepala gitu, Bu ya. Itu kan yang itu. Oh, baik, Bu. Iya, Menurut informasi ini sekarang Ibu sudah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Rote, Bu ya. Yang sebelumnya menjabat sebagai wakil, sekarang udah menjabat sebagai ketua. Bisa Ibu ceritakan sedikit, Bu, iya, awal mulanya itu gimana? Kok bisa dari wakil bisa langsung menjadi ketua gitu, Bu? iya. Sebelumnya itu saya itu wakil di Pengadilan Negeri Rotendao sejak 7 Agustus 2018. Terus sejak 1 November 2019 ada promosi dari Mahkamah Agung untuk saya diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Rote. Jadi itu kebijakan dari pimpinan di Mahkamah Agung yang menempatkan saya untuk tetap menjadi ketua di Pengadilan Negeri Rotendao. Perjalanannya cukup, hitungannya kayak cukup singkat, tapi karena mungkin pengalaman Ibu yang udah banyak banget gitu menjadi pertimbangan dari MA-nya sendiri untuk bisa mengangkat Ibu menjadi ketua. Itu sangat apresiasi, Bu. Iya, masalahnya itu Mahkamah Agung punya penilaian tersendiri. Tidak semua Iya, hakim bisa menjadi pimpinan pengadilan. Harus iya. melewati proses proper dulu, fit and proper test. Bila dianggap layak, akan diangkat menjadi wakil dulu, terus menjadi pengadilan. Seperti itu. Ya, ini Ibu termasuk orang yang hebat bisa termasuk dari pilihan dari MA ini sendiri, Bu ya, sebagai untuk ditunjuk sebagai ketua dari pengadilan negeri ini. Banyak orang yang hebat di Mahkamah Agung. Iya. Mungkin saya, ya, bagian dari dalam orang-orang itu, tapi rata-rata ketua-ketua yang menjabat di seluruh pengadilan di Republik Indonesia ini sudah melewati fit and proper test, sehingga dia pandang cakap dan layak untuk jadi pimpinan di Mahkamah Agung. Jadi di Mahkamah Agung itu pengadilan itu kelasnya tuh ada 4 kelas, ada kelas 2, ada kelas 1B, ada 1A dan 1A. Nah, untuk naik ke kelas-kelas itu harus melewati fit and proper test. Nah, kalau kelas 1A dan 1A
Agustus itu gabung, tapi yang saya menjabat sekarang pengadilan negeri kelas 2 itu melalui fit and proper test. Apabila akan masuk di pengadilan kelas yang lebih tinggi harus melalui fit and proper test juga. Jadi bukan asal-asal ambil seperti itu. Agak ketat sedikit. Iya. Lumayan ketat. Tapi Bu sebagai seorang perempuan gitu kan bisa memimpin sebuah pengadilan negeri di Rote ini menjadi keunggulan tersendiri dari Ibu, dan menurut saya ini merupakan kebanggaan tersendiri Bu bisa berbincang dengan Ibu, karena Ibu sosok motivasi yang sangat 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 memotivasi rekan-rekan kita, termasuk saya lah Bu, bahwa Ibu sebagai seorang perempuan itu bisa memimpin pengadilan negeri gitu. Ya, syukurlah kalau bisa menjadi motivasi ya Mas Aji ya, bagi Iya Bu. semuanya, bagi banyak orang. Ya, karena pengadilan negeri Rote ini jujur saja Mas Aji, ini pegawainya saat ini hanya 12 orang. Iya. 12 orang pegawai dan 12 orang PPNPN, dan baru masuk wakil tambahan kemarin tanggal 1 jadi 8 orang hakim. Tapi kalau hitungan pegawai untuk kerjakan administrasi hanya 12 orang saat ini. Dan itu untuk jumlah suatu pengadilan itu paling sedikit. Paling sedikit. Iya. Iya, mungkin begitu ya singkatnya Bu ya mengenai pengadilan negeri itu sendiri Bu ya. Iya. Selanjutnya Bu ya. Iya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang hakim ya Bu ya. Saya mau tanya nih mengenai prestasi yang berkesan sebagai ketua pengadilan dari Rote ini sendiri Bu. Pengadilan negeri Rote ini. Bagi prestasi bagi saya yang sangat-sangat berkesan bagi pengadilan negeri Rotendao itu pada saat tahun 2021 kemarin kami mendapat penghargaan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dari Menpan. Seperti kita tahu sendiri, untuk mendapatkan predikat PBK itu suatu instansi itu penilaiannya sangat ketat dan sulit. Sangat ketat dan sulit. Jadi saya bangga karena pengadilan negeri Rotendao berhasil meraih prestasi tersebut, di samping dengan keterbatasan ya, pegawai yang hanya 12, ya gitu ya, pegawai yang hanya 12 tapi bisa meraih itu untuk saya suatu kebanggaan dibanding dengan tempat lain yang pegawainya banyak. Tapi saya bersyukur dengan pegawai yang hanya 12, PPNPN 12, bisa manage untuk teman-teman lebih sedikit, lebih gampang diatur. Saya sangat bangga. Saya juga ikut bangga nih Bu mendengar hal tersebut dengan keterbatasan, bisa dibilang keterbatasan pegawai Bu, dan bisa menerima predikat itu tuh saya ikut bangga Bu, walaupun saya belum mengenal lebih jauh tapi saya ikut bangga mengenai itu Bu. Iya. Mungkin ada 2 pertanyaan terakhir Bu ya sebelum kita menutup pertemuan kita ini Bu ya, pertemuan yang singkat pada hari ini. Mungkin saya ingin bertanya nih Bu, siapa sih sosok yang menginspirasi hidup Ibu untuk semua ini? Untuk sebagai hakim, sebagai ketua pengadilan? Sosok yang paling menginspirasi itu, saya itu sekarang ini punya kebiasaan itu membaca Alkitab itu satu hari 3 pasal. Hari 3 pasal, jadi habis saya baca ulang, dan jadi buku tebal itu saya baca berulang-ulang terus satu hari wajib 3 pasal. Nah, saya membaca buku-buku dan membaca termasuk Alkitab, saya akhirnya terinspirasi dengan sosok, kalau di Kristen kami menyebutnya dengan Yesus, kalau di Muslim dengan Pak Al-Masih. Nah, di dalam mengajarkan tentang hal menghakimi, bagaimana tentang seorang perempuan yang berbuat dosa, berbuat zina akan dilempari dengan batu, tapi Yesus ini bisa menjawab orang-orang tersebut, siapa yang merasa tidak berdosa
lempar duluan perempuan ini. Nah, itu akhirnya itu menjadi apa ya untuk saya? Senang lah. Ada sosok yang begitu tulus, begitu sempurna. Jadi Iya, figur saya itu itu. iya. Sangat mulia ya Bu ya, inspirasi yang menjadi sosok inspirasi Ibu ya. Untuk pertanyaan Iya, terakhir nih Bu. Untuk pertanyaan terakhir, apa sih harapan Ibu sebagai ketua dari pengadilan negeri ini untuk penegakan hukum saat ini? harapan saya untuk penegakan hukum saat ini adalah uh, hukum di Indonesia akan semakin baik dan harus menjadi perhatian utama dari pemerintah agar pengadilan-pengadilan seperti Pengadilan Negeri Rotendao letak paling ke selatan, paling terluar dari Republik ini bisa menjadi semakin lebih baik lagi. Karena jujur saja Pengadilan Negeri Rotendao itu minim personil dan minim sarana dan prasarana. Ya, uh, baik Bu. Itu sungguh sangat-sangat memotivasi, sangat-sangat menginspirasi, termasuk terkhusus saya dan rekan-rekan sekalian gitu Bu ya. Di mana Ibu di Ya, tengah kesibukan, di tengah uh, menyelesaikan suatu perkara atau semacam, Ibu masih menyempatkan untuk beribadah, menyempatkan untuk membaca Alkitab, di mana itu menjadi sebuah kebiasaan Ibu untuk memahami uh, dari sisi keduniawi dan sisi akhirat itu Ibu bisa menyatukan itu dan Ibu bisa memahami itu suatu keunggulan dan satu kebanggaan bagi saya dan satu motivasi lah bagi saya untuk uh, menjalani hidup gitu Bu dari apa yang telah Ibu sampaikan gitu Bu. amin, Amin. amin. Terima kasih Bu. Karena saya merasa kayak ini belum terlalu singkat untuk pertemuan ini Bu, tapi ya karena kita eh, harus melakukan hal yang lain gitu Bu. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi, kita bisa berbincang-bincang lagi di dalam konteks yang berbeda atau konteks yang sama dan lebih dalam lagi mengenai hal ini. Saya ucapkan terima Siap kasih Bu Mas ya. Haji. Sudah bergabung, sudah Iya, mau bergabung dan meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan pengalaman Ibu sebagai hakim dan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Rote ini Bu ya. Sehat iya. selalu Bu, semoga bermanfaat dan semoga apa yang telah Ibu sampaikan ini menjadi inspirasi bagi kita, inspirasi menjadi untuk rekan-rekan hukum expert sendiri yang ingin menjadi hakim untuk kedepannya nanti Bu ya. Mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan sebelum menutup pertemuan singkat yang kita pada hari ini Bu. Oh ya, untuk para penegak hukum, praktisi hukum dimanapun saja berada, satu pesan dan kesan saya, bekerjalah dengan benar sesuai dengan talenta yang telah diberikan Tuhan kepada Anda, maka Anda akan sangat diberkati. Motivasi yang sangat menyentuh hati gitu kan. Em, ini menurut saya terlalu singkat tapi ya kita harus bisa dibilang profesional lah terhadap pekerjaan yang kita hadapi. Jadi dengan sedikit gimana gitu Bu ya, saya ingin mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dan ya menurut saya ini terlalu Ya, singkat gitu Bu ya. Em, untuk semoga doa Ibu yang Ibu harapkan untuk penegak hukum di Indonesia dan apa yang Ibu sampaikan tadi semoga bisa tercapai di dalam penegakan hukum di Indonesia dan semoga itu bisa terwujud dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. amin, Oke. amin. Ya. Ya, Baik Bu, sekali lagi terima kasih dan sudah terima kasih meluangkan banyak waktunya. Mas Aji, Ya, terima rekan-rekan, kasih kami, terima ya, kasih Bu. rekan-rekan semuanya. Terima Ya, kasih terima untuk kasih Bu. kebersamaannya. Sampai ketemu lagi. Dan untuk rekan-rekan hukum Selamat expert saya siang. ucapkan ya. Selamat siang Bu. Dan untuk rekan-rekan hukum expert saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kita. Saya sebagai tim dari hukum expert dan Ibu Beauty dari
Pengadilan Negeri Rote, Bu ya. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Semoga ilmu ini bermanfaat dan semoga memotivasi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat siang, terima kasih.